Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan melanjutkan materi tentang psikotropika. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya yang berkaitan dengan materi sebelumnya. Ibu ingin bertanya, apakah itu nabzah? Ada yang tahu? Nabzah itu terdiri dari 3 singkatan, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Apakah ketiganya ini berbeda? Ya, ketiganya ini berbeda. Pertama itu narkotika. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman, baik sintetis atau semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Kedua yaitu psikotropika. Psikotropika ini adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat sebagai psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental atau perilaku. Yang ketiga adalah zat adiktif. Zat ini dapat menyebabkan ketagihan jika dikonsumsi secara rutin. Lalu, apa inti dari ketiga ini? Perbedaannya itu adalah narkotika ini berfungsi untuk menghilangkan rasa nyeri, sedangkan psikotropika ini lebih menyentuh pada susunan saraf pusat yang berakibat perubahan aktivitas mental maupun perilaku. Sedangkan zat adiktif ini menyebabkan ketagihan kalau jika dikonsumsi secara terus-menerus. Lalu apalagi perbedaan dari ketiga ini? Ketiga ini, pertama narkotika, dia itu tidak diperjualbelikan. Biasanya ini digunakan untuk bahan penelitian. Sedangkan yang kedua juga, ini tidak diperjualbelikan secara umum. Psikotropika ini adalah sebagai obat jika sesuai dengan resep dokter. Bagaimana jika digunakan secara ilegal? Maka kalian telah melanggar hukum sebagai penyalahgunaan narkoba atau penyalahan narkotika. Yang ketiga ini biasanya dapat kita temui dan dijual bebas. Tapi jika digunakan secara rutin, itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Di dalam nabzah ini memiliki beberapa golongan. Pada narkotika memiliki 3 golongan. Golongan pertama memiliki efek yang sangat kuat. Biasanya digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi. Sebagai contoh, ada ganja, kokain, dan heroin. Pada golongan kedua memiliki efek yang kuat. Biasanya digunakan sebagai obat, penggunaan sebagai terapi, atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, ada morfin dan petidin. Pada golongan ketiga, memiliki efek yang ringan. Biasanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, ada kodein. Selanjutnya, psikotropika. Psikotropika itu memiliki 4 golongan. Golongan pertama biasanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi. Pada golongan pertama ini memiliki ketergantungan yang kuat. Sebagai contohnya ada LSD dan ekstasi. Golongan kedua biasanya dipergunakan untuk pengobatan dan dapat digunakan sebagai terapi serta dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Pada golongan 2 ini memiliki efek yang kuat. Sebagai contoh ada amfetamin. Selanjutnya, golongan ketiga. Golongan ketiga ini digunakan sebagai obat dan banyak digunakan sebagai terapi serta dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Pada golongan ketiga ini memiliki ketergantungan yang sedang. Sebagai contoh ada phenobarbital. Pada golongan keempat yaitu biasanya digunakan sebagai pengobatan dan banyak dipergunakan untuk terapi serta digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
pada golongan 4 ini memiliki ketergantungan yang ringan. Sebagai contoh, ada diazepam dan nitrazepam. Selanjutnya pada zat adiktif. Zat adiktif ini berpengaruh psikoaktif di luar narkotika. Zat adiktif ini diperjualbelikan secara bebas. Sebagai contoh, ada rokok, ada alkohol, ada bensin, dan lem. Mengapa sih bisa menyebabkan ketergantungan? Karena di dalam zat adiktif ini memiliki sifat adiktif yang memiliki yaitu yang berarti kecanduan. Sebagai contohnya, ada rokok yang memiliki nikotin yang yaitu bersifat adiksi. Selanjutnya ada alkohol, yaitu memiliki etanol yang bersifat adiksi yang membuat orang kecanduan. Bagaimana sih narkoba bisa memberi efek pada sistem saraf? Jadi begini, penggunaan narkoba akan mempengaruhi sistem saraf dikarenakan di dalam sel otak terdapat zat kimia yang dikenal dengan neurotransmitter yang ternyata mirip dengan beberapa jenis narkoba. Neurotransmitter ini bekerja pada sambungan sel saraf satu sama lain. Kalian tahu kan bentuk sel saraf seperti apa? Nah, lalu zat-zat psikoaktif yang mengubah perilaku, perasaan, serta pikiran melalui salah satu atau beberapa neurotransmitter. Neurotransmitter yang paling berperan saat terjadinya ketergantungan dalam tubuh yaitu dopamin. Ketika narkoba masuk ke dalam tubuh, maka ada perubahan biokimia neurotransmitter pada sistem limbus yang bertanggung jawab atas perasaan seseorang. Lalu, apa aja sih efek-efek dari penggunaan narkoba itu? Jadi, yang pertama, halusinogen, yaitu halusinasi. Ini adalah efek yang sering dialami oleh pemakai, di mana persepsinya menjadi berubah dan merasakan halusinasi yang berlebihan. Selanjutnya, ada stimulan. Ini adalah efek yang diberikan adalah fungsi tubuh akan bekerja lebih tinggi, bergairah, sehingga pemakainya lebih terjaga. Ketika organ tertentu menjadi berat, dan jika pemakai tidak menggunakan obat-obatan tersebut, maka badannya akan terasa menjadi lemah. Efek kecanduan ini menyebabkan pemakainya harus selalu mengonsumsi zat tersebut agar menjadi prima. Sebagai contoh, seperti penyanyi. Sebelum manggung, mereka akan merasa gugup. Nah, sebelum manggung itu mereka meminum obat untuk supaya mereka percaya diri saat di atas panggung. Atau juga seperti artis, mereka harus menjaga tubuh supaya tetap prima saat berada di layar kamera. Maka dari itu, biasanya mereka menyalahgunakan obat supaya agar mereka tetap terjaga dan agar mereka merasa bergairah saat bekerja. Efek ketiga yaitu depresan, atau depresi. Efek tenang yang dihasilkan disebabkan karena zat tersebut menekan kerja sistem saraf pusat. Jika digunakan secara berlebihan, si pemakai akan tertidur terlalu lama dan bisa saja tak sadarkan diri. Bahaya yang fatal adalah kematian. Jadi, di dalam narkoba itu tidak memiliki efek positif, hanya efek negatifnya saja di dalam narkoba.
Sebagai contoh, pada bidang sosial, pemakai narkoba biasanya memiliki sifat yang antisosial dan memiliki emosi yang tidak stabil. Contohnya itu peminum alkohol. Dia itu memiliki emosi yang tidak stabil. Biasanya mereka sangat pemarah sekali. Pada bidang ekonomi, seperti yang kalian ketahui, harga narkoba itu memiliki harga kisaran ratusan hingga puluhan juta. Jadi sia-sia kan uang yang sebanyak itu digunakan hanya untuk membeli obat-obatan terlarang. Nah, maka dari itu, jauhi narkoba, karena masa depan kalian itu sangat berharga. Kalian itu adalah generasi muda sebagai penerus bangsa.